Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Wawan dari Padang, Sumatera Barat. Maaf Bu ya, kalau kita berselawat kepada baginda Sebentar, Nabi suaranya. Muhammad, lalu dihadiahkan kepada guru teman baik yang masih hidup Sebentar. ataupun sudah wafat. Pelan-pelan dikit. Terlalu cepat. Mohon maaf Bu ya, kalau Iya. kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, lalu dihadiahkan Sebentar. kepada guru teman baik Saya belum bisa yang mendengar. masih hidup ataupun sudah wafat, apakah diperbolehkan seperti hal Ada yang bisa mendengar dari situ Al-Fatihah? lebih dekat disampaikan ke kami. Mohon diulang, mohon maaf. Kesalahan kami, bukan kesalahan Anda. Bukan pesawat Anda, tapi dari sini. Jangan pakai echo, jangan pakai dikecil, dinolkan. Silakan. Maaf Bu ya, Terputus. kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, lalu dihadiahkan kepada guru, teman baik yang masih hidup ataupun sudah wafat, apakah diperbolehkan seperti halnya mengirim Al-Fatihah? Oh iya Bu ya, misalkan kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, dan orang-orang soleh, serta saudara keluarga kita yang telah wafat, apakah mereka mengetahui bahwa kita mendoakan mereka? Dan apakah doa ini menjadi sebab berkumpulnya kita dengan beliau-beliau orang soleh yang telah wafat di surga nanti? Terima kasih Bu ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu babnya adalah masalah menghadiahkan pahala. Fatihah dihadiahkan. Sebetulnya tidak harus Fatihah saja, bisa saja yang lainnya. Khatam Quran. Khatam Quran. Solawat bisa. Baca solat 1000 dan sebagainya, lalu diingatkan, ya Allah, sampaikan pahala salatku kepada siapapun. Apakah boleh untuk Fatihah untuk baginda Nabi SAW? Boleh, Nabi Muhammad adalah mulia, tapi masih bisa terangkat lagi, tidak dilarang. Hah? Kemudian tadi apa yang ketiga, terakhir? Apa tadi? Ada penting yang tadi disampaikan. Orang mengetahui. Apakah mengetahui dan sebagainya? Apakah orang meninggal dia mengetahui dan sebagainya? Imam Malik mengatakan bahasanya rohnya orang meninggal dunia itu memang ada tempatnya sendiri, bukan di dalam kubur, itu bukan, ada namanya alam barzah. Kemudian tempatkan, kalau orang kafir ada tempat sendiri, orang beriman. Tapi pun demikian, roh itu adalah mutlak itu tidak terikat dengan materi. Alamnya alam beda. Kalau kita ingin melihat Amerika harus ke sana dulu kan, lihat Saudi harus pergi ke sana dulu. Tapi alam barzah tidak perlu itu semuanya. Jadi melihat, bahkan akan disodorkan, amal kita akan disodorkan, diperlihatkan, ditampakkan, ditunjukkan kepada Allah dan Nabi Muhammad dan orang yang beriman. Jadi mereka melihat, tahu semuanya. Ini dari siapa, tahu semuanya. Tahu dari siapa ini doanya, tahu semuanya. Nah, ini. Dan yang lebih perlu untuk kita hadirkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang anak dengan cara begitu itu adalah makna bakti. Itu akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu namanya menghadiahkan pahala untuk orang telah meninggal dunia. Nah, kemudian sedikit kita tambah masalah Fatihah. Jadi sebetulnya masa ihda'u thawab bukan hanya Fatihah, yang lainnya pun bisa. Cuman Fatihah sering kita dengar, Fatihah yang selama ini kita baca bukan sekedar masalah menghadiahkan pahala, tapi Fatihah itu sendiri menjadi sebab dikabul doa. Makanya biasanya ulama kita itu sambil berdoa dibarengi dengan Fatihah. Fatihah ada plusnya biar doa dikabulkan. Ceritanya ada malaikat Jibril dengan baginda Nabi, pintu langit kebuka, ada malaikat turun. Lalu malaikat berkata, "Absyir ya Muhammad bin Nuraini." Wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya. Utitahuma wa lam yu'ta ahadun min qablik. Telah diberikan kepadamu dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada Nabi yang lainnya. Nabi Muhammad bertanya, "Mahuma, apa dua itu? Dua cahaya itu." Fatihatul Kitab, surat Fatihah, wa khatimul Baqarah, dan bukasan. Makanya para ulama itu, "Ma qara'ta harfan minha illa wa utita." Kamu tidak berdoa dengan membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Maka dari itu, ini tambahan plus masalah Fatihah, sehingga para ulama kalau berdoa ujung-ujungnya Al-Fatihah ini.
Bukan ini main-main, cuma naudzubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya, lesan jahul, lesan tidak mengerti, meremehkan. Ini setiap doa langsung Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Ngejek lagi bahasanya, astagfirullah. Ini tidak ada sandarannya Al-Fatihah, ada biar dikabul doa kita. Al-Fatihah. Biarpun kadang-kadang kalau kita ini bukan Al-Fatihah hanya dikabul doa saja, plus agar sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.